warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Apriliawati. Saya Vivi Rusdianti. Saya Muhammad Hilmi. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami ingin mengucapkan turut prihatin atas wabah corona yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Semoga keadaan ini cepat berlalu. Semoga teman-teman selalu dilindungi dan selalu diberi kesehatan agar kita semua bisa berkumpul kembali. Seperti instrumen untuk dalam checklist adalah penilaian, pengamatan, perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang dapat diperbuat atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, penilaian non-tes berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati dibandingkan dengan pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati oleh indera. Fungsi penilaian non-tes. Fungsi penilaian non-tes ada 4. Yang satu, dapat membantu guru untuk mengingat apa saja yang harus diamati. Yang kedua, dapat membantu guru dalam menilai kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membantu atau untuk mengetahui kehadiran peserta didik. Dan yang keempat, dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Ya, dan esensi checklist adalah untuk menyatukan ada atau tidaknya suatu unsur komponen, trait, karakteristik atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas atau suatu satuan yang kompleks. 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian checklist. Checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati dan memungkinkan pengamat sebagai penilai mencatat tiap-tiap kejadian, walaupun hal yang kecil tetapi tetap dianggap penting. Oke, selanjutnya ada esensi checklist. Esensi checklist itu ada 2. Yang pertama, komponen yang akan diamati. Yang kedua, tanda yang menyatakan ada atau tidaknya komponen tersebut selama observasi. Wis. Terus ini. Jadi lu tunjukin aja contoh. Di sini ada contoh tentang komponen dari checklist. Nah, di sini sebagai contoh ada lembar keaktifan dari belajar siswa. Nah, di sini ada identitas sekolah, yaitu pertama nama sekolah, terus kelas, hari atau tanggal, terus yang di bawahnya itu selanjutnya pertemuan atau siklus. Nah, di sini ada petunjuknya. Berilah tanda centang atau checklist pada kolom skor sesuai dengan pengamatan yang berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Nah, di sini ada 3 poin contohnya. Yang pertama, di atasnya ada nomor, aspek, kriteria penilaian. Nah, ini poinnya itu ada SB, B, C, K, dan SK. Keterangannya di sini SB itu sangat baik, lalu B itu baik, C itu cukup, K itu kurang, dan SK itu sangat kurang. Nah, di sini aspeknya ada 3 contohnya. Pertama, bertanya kepada guru. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, membuat tabel pengamatan. Nah, di sini kriteria penilaiannya. Yang pertama, dari aspek yang pertama, bertanya dengan keaktifan guru. Yang kedua, kurang aktif dalam bertanya tentang materi. Yang ketiganya, tidak mengajukan pertanyaan. Nah, di sini itu guru itu dilakukan observasi untuk mengelompokkan siswa itu dalam kategori sangat baik, cukup, kurang, atau sangat kurang gitu. Terus misalnya nih contohnya bertanya kepada guru, si anak ini dia tuh aktif atau tidak dalam dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya kalau seandainya dia memang
baik, sangat baik, ya bisa di checklist di sini, memilih salah satu seperti itu. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahas tentang manfaat, kelebihan dan kekurangan dari checklist. Manfaat checklist itu sendiri ada 3, yaitu 1. Alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dengan fungsi ini, maka penilaian dapat mengacu pada rumusan-rumusan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan siswa, strategi mengajar guru. Dan yang ketiga, dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Jadi dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi. Lalu kelebihan dari checklist itu sendiri, yang pertama sangat fleksibel untuk mengecek kemampuan semua jenis kegiatan. Yang kedua lebih efisien dalam mengecek tingkat hasil belajar semua pelajaran. Dan yang ketiga, meskipun menggunakan daftar cek sederhana, sudah dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan kekurangan dari checklist itu sendiri, yang pertama membuat lebih dari satu pilihan. Yang kedua memerlukan kolom yang lumayan banyak. Yang terakhir, dengan adanya kata singkatan pada pilihan kolom, sehingga harus memberi keterangan di bawah tabel agar lebih jelas. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari hasil presentasi kami bahwa instrumen notasi ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data-data siswa untuk diteliti lebih lanjut lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk sesi tanya jawab kita akan melakukan di Google Classroom. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum